met peleh honokuma malopaho Tuhan Yesus Kristus dagi kuna met peleh honokuma laupa sangap Tuhan debata tangaku met peleh honokuma manopaho Tuhan Yesus Kristus dagiku met peleh honokuma laupa sangap Tuhan debata Horasikola minggu HKBP dilihat Portibio Horasikola minggu HKBP panondang di Portibio. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Wah, sepertinya adik-adik sekolah minggu hari ini ceria sekali ya Kak? Iya Kak, kayaknya sudah ceria juga, seperti kita juga ceria ya Kak? Benar Kakak. Nah, sebelum kita memulai ibadah, yuk kita mau ajak adik-adik kita bernyanyi dari lagu Horas Sekolah Minggu HKBP. Baho Tuhan Yesus Kristus dagiku namen peleho no kuma au pasangap Tuhan debata tangaku namen peleho no kuma manom baho Tuhan Yesus Kristus dagiku namen peleho no kuma apa sangap Tuhan debata Hora Sekolah Minggu HKBP dilihat Portibio Hora Sekolah Minggu HKBP panondang di Portibio Tuhan saya pasu-pasu mayana konmon Sekolah Minggu HKBP Hora Sekolah Minggu HKBP dilihat Portibio Hora Sekolah Minggu HKBP panondang di Portibio Tuhan saya pasu-pasu mayana konmon Sekolah Minggu HKBP. Adik-adik, sebelum kita mulai ke ibadah kita, mari kita saat teduh. Amin. Kak Deo, Ya, masih Kak? semangat kan? Oh pastinya dong Kak, masih semangat. Kan mau memuji Tuhan Kak. Iya Kak, kita bersuka cita, adik-adik juga di rumah masih tetap bersuka cita. Menambah sukacita kita, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 1. Las rohaku lau memuji. Las rohaku lau memuji
Las rohaku lama puji debata parholongi sangat bunga nama ngerbang dina bintar ari arsak dosa hapor suhon magoni ban asimi las nirohana manoto lehon di atuhaki. Adik-adik di rumah, mari kita tundukkan kepala dan kita lipat tangan, kita berdoa. Kami bersyukur kehadapan Allah Bapa di surga buat perlindungan kasih setia Tuhan di sepanjang tidur kami semalam. Terima kasih buat pagi hari yang kembali Bapak boleh percayakan untuk bisa kami nikmati. Dan pagi ini kembali kami akan beribadah sekolah minggu, sekalipun mungkin kami masih harus beribadah melalui ibadah online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan tetap hadir di tengah-tengah kami. Kami mau terus menyerahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biarlah Allah Bapa di surga turut bekerja untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, kita akan membaca epistel kita minggu ini, tapi sebelumnya kita akan bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya, dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Ya, epistel kita hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 25 sampai ayat 28. Yohanes 10 ayat 25 sampai ayat 28. Kita baca secara bergantian. Nanti di ayat 28 kita bersama-sama. Yohanes 10 ayat 25 sampai 28. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kita bersama-sama. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik di rumah, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yohanes 10 ayat 27. Sekali lagi ya, Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku
dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, adik-adik di rumah, kakak kasih waktu untuk menghafalkannya sambil kita saksikan video kiriman adik-adik minggu lalu. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Terima kasih. Nah, adik-adik gimana? Pasti sudah hafal kan? Yuk, sekali lagi kita hafalkan bersama-sama ya. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kakak tunggu kiriman videonya adik-adik ya. Adik-adik di rumah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita, duduk dengan manis. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab dan juga firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat lagu pujian dari lagu Kidung Jemaat nomor 355, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik sekolah minggu, kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga karena pada hari ini Tuhan masih menyertai kami sehingga kami dapat kembali beribadah dalam sekolah minggu online kami. Kami mau belajar dari firman Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu mengajarkan kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi cerita untuk sekolah minggu kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering.
Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, supaya kamu dapat mengerti tentang firman Tuhan ini, mari kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggumu. Kita duduk yang manis ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu kembali bersama Kak Novi dalam cerita firman Tuhan hari ini. Tadi kita sudah baca Alkitab. Ayo adik-adik, ada tokoh siapa tadi yang saat adik-adik baca? Kakak hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Siapa? Samuel. Benar sekali. Cerita kita hari ini tentang Samuel. Kita hari ini akan nonton video tentang Samuel. Adik-adik duduk yang rapi, lipat tangannya dan jangan ribut ya. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah
Bapak memanggil aku. Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi. Nah, adik-adik, gimana tadi cerita Samuel? Samuel itu siapa sih? Ya, Samuel itu seorang anak yang tinggal di dalam bait Allah bersama Imam Eli. Nah, adik-adik, di video tadi apa sih yang dilakukan oleh Samuel? Benar, dia tertidur, bangun karena dia mendengar kalau namanya disebutkan. Sampai 3 kali. Dia mulai terbangun. Dia pergi ke kamar Imam Eli. Tapi bukan Imam Eli yang memanggil dia. Ternyata Tuhan. Ternyata Samuel sangat patuh sama Tuhan. Ketika dipanggil, ia langsung menemui Imam Eli. Dikira Imam Eli yang manggil, ternyata Tuhan. Nah, adik-adik, pesan yang mau kakak sampaikan bahwasanya ketika adik-adik dipanggil oleh orang tuanya, adik-adik harus mau, harus mendengar, harus segera muncul di depan orang tua ketika dipanggil orang tua. Ketika adik-adik disuruh orang tua, adik-adik harus segera turuti apa yang dibilang orang tua. Seperti Samuel yang selalu patuh mendengar perintah Tuhan, mendengar perintah Imam Eli karena ia seorang pelayan Tuhan. Kakak harap adik-adik juga seperti itu, patuh dan mendengar akan firman Tuhan dan orang tua. Sekian cerita firman hari ini, kiranya adik-adik selalu diberi kesehatan dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di minggu depan. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah mendengarkan cerita tentang seorang anak. Siapa namanya? Iya betul, Samuel. Samuel itu sudah diserahkan ibu dan bapaknya ke bait Allah
untuk dibimbing oleh Imam Eli supaya Samuel bisa melayani di rumah Tuhan dari mulai dia masih anak-anak. Nah, ketika dia sudah bersama Imam Eli dan tertidur di kamarnya, maka terjadilah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa Tuhan memanggil Samuel sampai sebanyak berapa kali adik-adik? Iya, sebanyak 3 kali. Ketika Samuel dipanggil pertama kali, dia pikir yang memanggilnya adalah Imam Eli. Ketika kedua kalinya pun dia pikir yang memanggilnya Imam Eli. Tapi Imam Eli mengerti siapa yang memanggil Samuel. Oleh karena itu Imam Eli mengajarkan Samuel, kalau kau dipanggil lagi maka jawablah seperti ini. Itulah yang dijawab oleh Samuel. Imam Eli tahu yang memanggil Samuel itu adalah suara Tuhan. Oleh karena itu Imam Eli mengajarkan Samuel untuk menjawab seperti yang dikatakan Samuel dalam ayat 10 ini. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Adik-adik sekolah minggu, kita bisa mendengar suara. Tuhan ciptakan apa untuk bisa mendengar? Iya, ada telinga. Telinga kita ada 2 untuk dapat mendengar. Samuel juga begitu. Dia mendengar suara Tuhan dan dia tahu menjawab suara Tuhan tersebut. Siapa di sini yang namanya sering dipanggil? Dipanggil mamanya, dipanggil papanya, dipanggil saudaranya, dipanggil temannya. Kalau di sekolah dipanggil guru-gurunya. Kita semua punya nama kan? Kita semua pernah dipanggil kan? Kalau kita dipanggil maka kita harus harus menjawab. Kalau nama kita dipanggil kita harus menjawab. Samuel menjawab suara Tuhan yang memanggil dia seperti yang diajarkan oleh Imam Eli kepadanya. Dia berkata, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Mendengar suara Tuhan, itulah yang dilakukan Samuel. Adik-adik sekolah minggu, suara Tuhan juga setiap hari diperdengarkan kepada kita. Ketika suara Tuhan itu bersuara, kalau adik-adik melawan, suara Tuhan pasti berkata, jangan, enggak boleh melawan. Kalau adik-adik malas, suara Tuhan pasti berkata di dalam hatimu, jangan, enggak boleh malas. Kalau kamu mau berbohong, pasti suara Tuhan berkata, jangan, enggak boleh berbohong. Itu semua suara Tuhan. Kita harus mau mendengarkan suara Tuhan untuk mau melakukan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu jangan pernah malas untuk mendengarkan suara Tuhan. Jangan pernah melawan akan suara Tuhan yang mengajarkanmu untuk melakukan yang benar. Mari kita sama seperti Samuel, ketika Tuhan bersuara menyuarakan yang benar, kita harus mengatakan, berbicaralah karena hambamu ini mendengar. Adik-adik punya telinga, punya hati, suara Tuhan akan berkata bagaimana kamu melakukan yang baik, yang benar. Oleh karena itu dengarkanlah dan lakukanlah di dalam kehidupanmu setiap harinya. Jangan pernah melawan suara Tuhan, tapi lakukanlah seperti yang Tuhan inginkan. Supaya kamu bisa seperti Samuel menjadi anak-anak kesayangan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengajarkan anak-anak sekolah minggumu pada hari ini. Biarlah kiranya semua anak-anak sekolah minggumu ini menjadi anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan suara Tuhan dan yang mau melakukannya di dalam kehidupan mereka masing-masing.
Mampukanlah anak-anak sekolah minggumu semuanya Bapa menjadi Samuel-Samuel masa kini yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan yang mau melayani Engkau melalui sikap hidup yang baik yang mereka tunjukkan setiap harinya. Agar kiranya mereka menjadi anak-anak yang membawa sukacita dimanapun mereka hadir, dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa Roh Tuhan akan memampukan mereka melakukan kehendak-Mu. Dengarkan doa permohonan kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah membuat gantungan di depan pintu atau di dalam kamarnya. Nah, aktivitasnya kita buat seperti ini. Yuk kita lihat proses pembuatannya serta alat dan bahannya. Adik-adik, kita akan membuat aktivitas minggu ini. Siapkan karton, gunting, pena atau spidol, tali atau benang, selasi ban atau double tip. Kemudian adik-adik silakan gunting karton seukuran apapun. Lalu tuliskan ayat hafalan minggu ini yang rapi ya adik-adik. Lalu gunting kembali seperti bentuk bantal kepala yang dipakai tidur oleh Samuel. Kemudian adik-adik ambil tali dan selasi ban ataupun double tip untuk menempelkan tali hias. Lalu adik-adik silahkan tempel tali tersebut di belakang ayat hafalan atau bentuk bantal yang sudah kita gunting ya adik-adik. Serapi mungkin adik-adik. Nah, lalu adik-adik hias sesuka hati dan secantik dan sebagus mungkin. Setelah selesai adik-adik silakan gantung di kamarnya. Ini hasil kakak, mana hasil adik-adik? Nah adik-adik jangan lupa dibuat, difoto dan diserahkan sama guru sekolah minggunya WEK masing-masing. Kakak tunggu, dadah. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita dan mau mengumpulkan persembahan. Mari kita bernyanyi TAAT, taat. TAAT taat, jadilah anak taat. TAAT taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. TAAT taat, jadilah anak taat. TAAT taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Ya adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah sama-sama bernyanyi, kita juga sudah bersama-sama berdoa, kemudian kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, juga sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu kita mau akhiri ibadah kita pada saat ini dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ulang.